Rekan-rekan, sahabat-sahabat ASN yang kami hormati, dalam pembahasan pertama kita akan membahas tentang jabatan pegawai negeri sipil. Terdapat 4 sub yang akan menjadi fokus pembahasan kita, yakni dasar hukum, pegawai ASN, PNS dan P3K, dan yang terakhir tentang jabatan PNS. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum yang kami gunakan dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah kami sampaikan, pegawai ASN didefinisikan sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji sesuai aturan yang berlaku. Dari definisi ini, kita dapat mengetahui bahwa pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pertanyaan selanjutnya untuk kita, apa itu PNS dan apa itu P3K? Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari definisi kedua ini, menjadi pertanyaan kita adalah, apa persamaan antara PNS dan P3K dan apa perbedaan antara keduanya? Yang pertama, persamaan. Dari definisi yang ada terdapat beberapa persamaan yang dapat kami sebutkan, yakni yang pertama, baik PNS maupun P3K sama-sama berasal dari warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu yang dimaksudkan di sini adalah, misalnya yang pertama, syarat pendidikan, baik itu tingkat pendidikan maupun jurusan. Dalam sebuah keputusan tentang formasi PNS maupun P3K langsung menyebutkan apa syarat pendidikannya. Apakah pendidikannya S1K, D3K, atau S2K, tergantung pada kebutuhan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menghasilkan formasi. Persamaan yang kedua, baik pegawai negeri sipil maupun P3K sama-sama diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Di sini perlu kami sampaikan siapa itu PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Untuk daerah kabupaten kota, PPK atau pejabat pembina kepegawaian adalah bupati atau wali kota. Sedangkan untuk daerah provinsi, PPK adalah gubernur. Persamaan PNS dan P3K yang berikut adalah baik PNS maupun P3K sama-sama diangkat untuk menduduki jabatan negeri atau jabatan pemerintahan. Demikian 3 hal yang dapat kami angkat sebagai persamaan antara PNS dan P3K. Yang berikut tentang perbedaan. Berdasarkan tulisan yang telah kami tunjukkan, terdapat satu perbedaan yang mencolok sebagaimana yang kami beri warna hijau, yakni PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Hal ini berarti seorang pegawai negeri sipil dapat bekerja
sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan oleh negara, yakni 58 tahun atau 60 tahun, tergantung dari jabatan yang diduduki oleh PNS tersebut. Sedangkan seorang P3K tidak wajib untuk bekerja sampai dengan batas usia pensiun yang ditentukan. Seorang P3K dapat diberhentikan sebelum batas usia pensiun dengan kondisi apabila perjanjian kerja dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan telah selesai, atau jabatan yang diisi oleh seorang P3K telah diisi oleh seorang pegawai negeri sipil. Terkait persamaan dan perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk teman-teman, saudara-saudara merasa ragu-ragu atau harus memilih kira-kira mau jadi P3K atau PNS. Di sini perlu kami sampaikan bahwa baik PNS maupun P3K sama-sama menjadi pegawai ASN dengan hak-hak yang kurang lebih sama. Misalnya, seorang PNS dan P3K sama-sama berhak atas cuti. Seorang PNS dan P3K sama-sama berhak atas gaji atau upah yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Seorang PNS dan P3K wajib atau sama-sama mendapat kesempatan yang sama untuk menjalankan pengembangan diri seperti diklat maupun pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Yang berikut tentang jabatan PNS. Terdapat 3 jabatan besar dalam pegawai negeri sipil, yakni jabatan pimpinan tinggi atau JPT, jabatan administrasi atau JA, dan jabatan fungsional atau JF. Di dalam jabatan pimpinan tinggi terdapat JPT utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. JPT Pratama diselaraskan dengan eselon 2 di kabupaten atau kota Madya, baik eselon 2A maupun eselon 2B. Sedangkan jabatan administrasi terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Jabatan administrator untuk wilayah kabupaten kota disetarakan dengan eselon 3, baik itu eselon 3A maupun eselon 3B. Sedangkan jabatan pengawas di kabupaten kota disetarakan dengan jabatan eselon 4, baik itu eselon 4A maupun eselon 4B. Kemudian jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana merupakan jabatan di bawah eselon 4. Jabatan pelaksana sebagai contoh misalnya pemroses data, pengelola keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, jabatan fungsional. Di dalam jabatan fungsional terdapat jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian memiliki 4 jenjang, yakni jenjang pertama, jenjang muda, jenjang madya, dan jenjang utama. Sedangkan JF keterampilan juga memiliki 4 jenjang, yakni jenjang pemula, jenjang terampil, jenjang mahir, dan jenjang penyedia. Menjadi pertanyaan kita, apa yang membedakan antara jenjang ahli dan jenjang keterampilan? Apa kriteria jenjang jabatan fungsional keahlian dan jenjang jabatan fungsional keterampilan? Salah satu kriteria utama yang dapat kami sampaikan di sini adalah yang membedakan jenjang keahlian dan keterampilan adalah tingkat pendidikan atau ijazah yang digunakan oleh PNS yang bersangkutan. Seorang pegawai negeri sipil dengan tingkat pendidikan D4 atau S1 diangkat dalam jabatan fungsional keahlian. Sedangkan seorang PNS dengan ijazah diploma 3 ke bawah diangkat dalam jabatan fungsional keterampilan. Terkait dengan jabatan fungsional, bagaimana tata cara pengangkatannya, bagaimana mekanisme pengangkatan JPT Pratama, akan kita bahas dalam video kita selanjutnya. Demikian pembahasan kami untuk pokok bahasan yang pertama tentang jabatan PNS. Bagi saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat ASN yang ingin bertanya atau ingin meminta penjelasan lain terkait kepegawaian, dapat meninggalkan pesan pada kolom komentar. Demikian pembahasan kita untuk materi yang pertama ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.